Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari Jumat menjadi hari ketakutan semua makhluk. Hal ini karena hari Jumat adalah hari akan terjadinya hari kiamat. Hewan-hewan khawatir saat hari Jumat tiba. Tak hanya hewan, ternyata ada juga yang takut selain hewan. Makhluk apakah itu? Angin, sebuah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, angin juga ikut andil bagi para pencari rezeki di laut. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 46. Walaupun terkadang angin sebagai hukuman atau bencana alam, kita dilarang mencaci makinya karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sofwan bin Salim, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memaki angin dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya." Para sahabat juga melarang untuk memaki angin. Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapapun tidak boleh memaki angin. Ia adalah salah satu bala tentara Allah. Angin adalah makhluk Allah yang paling patuh. Angin bisa menjadi azab dan nikmat. Angin bisa menjadi malapetaka bagi manusia. Hal ini pernah terjadi dan telah diabadikan dalam Al-Quran. Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikan seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat ayat 41 dan 42. Salah satu kaum yang merasakan azab adalah kaum Nabi Hud. Saat itu mereka mengira hujan akan turun karena angin membawa awan. Tapi ternyata angin tersebut datang untuk membinasakan mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan-awan yang menuju lembah mereka, berjayalah mereka. "Inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itu adalah azab yang kamu pinta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab pedih yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang melihat lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 25. Namun di sisi lain, angin juga membawa nikmat, membantu menumbuhkan tanaman. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Angin takut pada hari Jumat. Memang tidak terdapat seseorang yang mengetahui hari Jumat kapan hari kiamat akan tiba. Sebab hanya Allah yang mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Ketidaktahuan siapapun terhadap terjadinya hari kiamat ini banyak menjadi kekhawatiran semua makhluk, tak terkecuali angin. Sesuai hadis Rasulullah SAW, ia bersabda, "Pada hari Jumat kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun malaikat, langit, bumi, angin, gunung ataupun lautan melainkan merasa takut dan khawatir pada hari Jumat." Sahabat yang beriman, itulah tadi sekilas kisah tentang angin sebagai salah satu makhluk Allah yang begitu patuh terhadap perintahnya, namun juga begitu khawatir akan datangnya hari kiamat. Lantas bagaimana dengan manusia? Sudah semestinya manusia sama halnya dengan angin, gunung, malaikat, dan hewan maupun lautan yang begitu khawatir akan datangnya hari akhir itu. Semoga penjabaran kisah tadi semakin meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hampir semua orang tidak ingin sakit, sehingga mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa untuk orang sakit. Selain itu, kita juga bisa pergi ke dokter untuk mengetahui sumber penyakit dan meminta resep untuk kesembuhan dari penyakit yang diderita. Meski demikian, sebagai umat muslim tetap harus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kesembuhan dan dijauhkan dari rasa sakit. Berikut ini beberapa doa untuk memohon kesembuhan yang dibaca Rasulullah SAW. 1. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, doa ini dibaca Rasulullah untuk keluarganya. Allahumma rabbin nasi adhibil ba'sa isbi anta syafi la sifaan ila anta sifa ala yugadiru saqoman. Artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. 2. Menurut Abu Daud dan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW membaca doa sebanyak 7 kali di hadapan orang sakit. Doa ini diharapkan dapat mengangkat penyakit yang diderita orang tersebut. As'alullahul adim rabbil arsil adim ayyasfiyaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhan aras yang megah agar menyembuhkanmu. Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya, kemudian ia mengucapkan doa di sebelahnya sebanyak 7 kali, As'alullahul adim rabbil arsil adim ayyasfiyaka, maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Selain itu ada doa pendek dengan menyebut nama orang yang sakit. Menurut riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sedang sakit. Doa ini bisa diganti dengan nama orang yang sakit. Allahumma shfi sya'dan, Allahumma shfi sya'dan, Allahumma shfi sya'dan. Artinya, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad. 4. Ada doa pendek yang dibaca Rasulullah ketika menjenguk seorang badu yang menderita demam. Bacaan ini dari riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. La ba'sya tahurun insyaallah. Artinya, semoga tidak apa-apa sakit, semoga suci dengan kehendak Allah. 5. Selain untuk kesembuhan, doa ini juga untuk perlindungan dan pengampunan dosa bagi orang yang sakit. Doa ini dibaca Nabi Muhammad SAW ketika mengunjungi salah satu sahabatnya. Diriwayatkan Ibnu Sunni, syafaqallahu saqomaka wa ghafara danbaka wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati azalika. Artinya, wahai sebut nama orang yang sakit, semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, dan mengafiatkanmu dalam hal agama serta fisikmu sepanjang usia. Bisa juga membaca doa ini, Bismillahi a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Artinya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan dari apa yang aku rasakan, berhati-hati dan khawatir darinya. Doa ini dianjurkan dibaca 7 kali sambil memegang bagian tubuh yang sakit. Doa ini bisa dibaca orang yang sedang sakit atau yang menjenguknya. 6. Doa lain yang bisa dibacakan saat melihat orang sakit. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushifa syaqimuna biizni rabbina. Artinya, dengan nama Allah, tanah adalah bumi kami, dengan air liur sebagian kami, yaitu orang yang sakit meludahi telunjuknya dan menyentuhkannya ke tanah dan menyapukannya ke bagian tubuh yang sakit, menyembuhkan rasa sakit kami dengan izin Tuhan kami.
Sahabat yang beriman, itulah beberapa doa untuk memohon kesembuhan yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Amin wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.